kebaktian ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami hari ini ya Tuhan. Berkati sekarang kami mau beribadah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku yuk. Lanjut lagu kedua, kita nyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan Yesus dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Dalam kudus hadirat-Mu.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan pada kami hari ini, sehingga kami masih bisa menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami juga fokus ya Tuhan, kudus sucikan setiap hati, mulut, dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, God bless. Shalom adik-adik, sekarang Kak Tiar mau cerita tentang firman Tuhan. Cerita tentang firman Tuhan, tapi nanti juga Kak Tiar mau bawa kalian untuk bernyanyi. Ya, cerita kita saat ini tentang Zakheus. Zakheus itu orangnya pendek ya, tetapi dia orang yang luar biasa ya. Kita mau masuk ke Kak Tiar, mau cerita tentang firman Tuhan. Tadi kita udah selesai memuji nama Tuhan, kita sudah bersuka cita. Saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya adik-adik, makanya kalau mau memuji Tuhan, kalau mau nyembah Tuhan, hati yang serius. Nah ya, mempersiapkan diri mau ibadah. Sekalipun kamu di rumah, kamu harus tetap mempersiapkan diri untuk ibadah. Mandi terlebih dahulu, memakai baju dengan rapi, ya sisiran ya. Jadi kita lebih siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini Kak Tiar mau menyampaikan isi hati Tuhan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, kita ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang Zakheus ya. Ada di kota Jericho yang bernama Zakheus. Dia di sana tinggal ya. Tapi saat itu Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai ya. Saat itu di situ dikatakan seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu zaman sekarang dikatakan penagih pajak ya. Tetapi Zakheus ya, dia selalu menagih pajak lebih daripada yang biasanya. Tetapi sebelum itu Kak Tiar mau cerita dulu bagaimana Zakheus mau sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus dan sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Zakheus itu tinggal di kota Jericho. Dia orangnya pendek ya, tapi dia kaya raya adik-adik. Dia punya harta yang banyak. Dari mana hartanya? Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai ya. Seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu ialah pemungut pajak kalau saat ini ya. Tetapi si Zakheus itu banyak orang tidak menyukai dia. Kenapa? Karena Zakheus dia selalu menagih pajak kepada orang. Dia lebih banyak daripada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di sana saat ini. Dia lebih banyak menagihnya ya. Akhirnya dia cepat kaya ya. Dia cepat duitnya berlimpah banyak sekali. Tetapi adik-adik, dia pernah mendengar bahwa ada Yesus ya. Yesus itu juru selamat, orang yang luar biasa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit ya. Dia membangkitkan orang mati gitu. Si Zakheus sudah mendengarkan itu. Dia mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mau datang ke kota Jericho. Yesus sedang pergi ke kota Jericho saat itu ya. Zakheus dia penasaran, dia mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mau datang ke kota Jericho. Dia pikir, siapakah orang itu? Siapakah yang namanya Yesus itu? Dia penasaran ya. Akhirnya dia lari keluar adik-adik. Dia lari, dia mau pengen melihat bahwa mau pengen lihat Tuhan Yesus itu. Si Zakheus tidak bisa melihat. Zakheus itu orangnya pendek ya. Orang banyak sudah mengelilingi mau melihat Tuhan Yesus sedang lewat. Zakheus tidak bisa melihat karena dia orangnya pendek. Orang-orang yang di depannya tinggi-tinggi dan besar-besar. Tetapi Zakheus punya ide ya.
Zakheus melihat ada satu pohon ara di situ, lebih tinggi daripada orang-orang adik-adik. Akhirnya Zakheus dengan sigap, dia memanjat pohon itu. Dia lari, dia melihat dari atas. Oh, itu namanya Tuhan Yesus itu. Dia bisa melihat karena pohon itu lebih tinggi daripada orang-orang. Akhirnya dia punya ide, dia naik ke pohon. Dia melihat bahwa karena dia pendek udah naik pohon, dia melihat Tuhan Yesus ada di bawah, adik-adik. Waktu Tuhan Yesus lewat, dia melihat ke atas. Tuhan Yesus melihat ada Zakheus di atas. Zakheus bilang, Tuhan Yesus bilang sama Zakheus, "Hai Zakheus, turun kamu Zakheus," kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus sama si Zakheus, "Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Saya mau datang ke rumahmu." Si Zakheus senang sekali. Dia mendapat kesempatan Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Dia bersuka cita, dia bergembira bahwa Yesus mau datang ke rumahnya. Dia sambut Tuhan Yesus dengan senang, dengan sukacita. Dia tidak murung. Dia senang, dia menyambut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus, orang-orang yang di sekelilingnya, dia bilang kepada, gimana itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu tidak tahu ya bahwa si Zakheus itu orang berdosa. Dia pemungut cukai. Orang-orang di situ benci sekali sama si Zakheus. Tuhan Yesus tidak tahu, dia bilang. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk semua orang, ya. Sebelum kita ini, tapi kita baca dulu ya firman-Nya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kak Tiar juga nanti mau ajak kalian bernyanyi bersukacita, ya. Tetapi kita baca dulu firman-Nya supaya jelas dari mana asalnya si Zakheus itu. Yang pasti tertulis di Alkitab, ya. Kita buka Alkitab kita, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dengerin ya. Yang belum bisa baca dengerin, yang sudah bisa baca ikutin firman-Nya. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Kak Tiar ulang. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tuh adik-adik, tadi Zakheus itu orang berdosa. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah 180 derajat. Kenapa berubah? Tadinya orang pelit, tadinya dia orang kikir. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan. Jadi orang yang suka memberi, ya. Dia suka memberi. Bahkan dia bilang loh kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, saya akan memberikan hartanya ya kepada orang-orang miskin."
Bahkan dia katakan, siapa yang pernah saya peras akan aku kembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa ya. Setelah Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus, hatinya diubahkan. Wah, akhirnya Tuhan Yesus berkata, oh hari ini keselamatan sedang terjadi di rumah ini. Di rumah Zakheus maksudnya. Karena Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang-orang yang benar saja. Tapi untuk orang berdosa. Luar biasa ya. Nih adik-adik. Begitu juga kita. Kita rajin sekolah minggu. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hati kita juga akan diubahkan. Tadinya kita suka melawan, jadi dirubah tidak suka melawan. Tadinya kita suka menggerutu, dirubah jadi tidak suka menggerutu atau mengomel, ya. Tadinya kita tidak suka mandi, jadi berubah, suka mandi dan bersih. Nah, itu gunanya kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Anak-anakku yang di rumah, anak-anak yang luar biasa. Setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Ya, ayo adik-adik. Sebelum kita tutup firman Tuhan, Kak Tiar mau ngajak kalian bernyanyi dengan sukacita. Ya, ayo sambil diikuti nanti ya. Haleluya. Ada orang naik pohon, orangnya pendek. Zakheus tadi mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Sekali lagi, ada orang naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Katakan semuanya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Itu adik-adik, lagunya jadi sukacita. Kita sambut Yesus di hati kita semua ya. Kita sambut Yesus di hati kita. Tadi Zakheus juga menyambut Yesus di rumahnya. Dan kita sekarang juga di rumah, kita sambut Yesus. Kita masukkan ke dalam hati kita. Ayo hafal nanti lagunya ya. Ya, itu firman Tuhan kita saat ini. Dan pujian kita, ayat hafalan kita yang diambil dari Zakheus, yang diambil dari Lukas 19 ayat 10. Ya, ayat 10. Di situ dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami juga Tuhan mau menyambut Engkau di dalam hati kami. Bagaimana Bapak Zakheus menyambut Tuhan Yesus di rumahnya dengan gembira. Dan kami juga menyambut Engkau di dalam hati kami dengan gembira Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, Tuhan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Dah.